that things are going to get better. And I want you to kind of think of something that seems impossible to get better. Maybe it's something in your family. Maybe it's a relationship with somebody close to you. Maybe it's our church here. Maybe things seem so broken to a point where we just think, how is this ever going to work? How is our government ever going to get any better? Maybe it won't. But God promises that it will, because His government is going to be the best. If you're at home, I hope that you can sing out loud.
kehidupan hari ini. Topik yang mau kita renungkan bersama adalah mengapa kita menderita. Mengapa kita menderita? Ada satu ayat Alkitab yang saya mau bacakan buat kita sekalian di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, tolong kami merenungkan ayat ini yang sudah kami baca, agar firman Tuhan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami. Biar kami lebih mengerti, lebih jelas, lebih memahami, dan lebih meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kehidupan itu adalah sulit. Ini boleh dikatakan benar. Saya tidak mengatakan bahwa hidup itu merupakan penderitaan. Tidak. Buktinya ada sisi-sisi yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang membahagiakan. Buktinya Anda bisa menikmati hidup, pergi ke luar negeri, menikmati vakansi, jalan-jalan, menikmati makanan yang enak, nginap di hotel yang mewah, dan sebagainya. Itu artinya apa? Itu artinya tidak melulu hidup itu merupakan penderitaan. Namun saudara, di dalam hidup yang sulit ini, kadangkala menimbulkan perasaan menderita. Itu boleh benar. Karena sulit menimbulkan perasaan menderita. Nah saudara, kalau hidup adalah sulit, itu berarti kita sebagai manusia perlu mencari cara atau mencari teknik atau mencari taktik untuk menghadapi hidup ini. Supaya kita bisa maju terus, tetap bertahan dalam hidup. Terus terang, banyak orang yang tidak memahami bahwa kehidupan itu sulit. Itu sebabnya tatkala di dalam kehidupan itu muncul kesulitan dan kesakitan, muncul masalah yang pelik serta penderitaan, maka mereka mulai mengeluh. Mereka mulai menjerit, bahkan ada yang frustrasi, dan ada pula yang coba untuk bunuh diri. Untung kalau langsung mati, saudara. Takut kalau sewaktu bunuh diri, masih tertolong orang, sehingga jadinya setengah mati. Dan itu bukan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bahaya sekali. Nah saudara, kalau sudah setengah mati kan yang susah orang lain. Jadi menyusahkan orang lain bukan? Ada satu pertanyaan. Mengapa orang-orang protes akan kehidupan ini? Sebab anggapan mereka bahwa hidup itu begitu gampang. Karena ada konsep yang mengatakan hidup itu begitu gampang. Seolah-olah kehidupan itu seharusnya mudah dilalui. Saudara, orang Kristen, orang percaya juga tidak terkecuali. Mereka juga menghadapi kesulitan bukan, kesukaran dan penderitaan. Nah, Allah yang baik itu juga mengizinkan penderitaan itu hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, ketika C.S. Lewis ditanya, mengapa orang benar, katakanlah orang yang menyembah dan melayani Allah dengan baik,
jujur, hidupnya suci, hidupnya taat pada Tuhan, tetapi tetap mengalami penderitaan? Apakah ada kesalahan yang tersembunyi di dalamnya? Saudara, jawaban C.S. Lewis sungguh mengagetkan sebab ia mengatakan, mengapa tidak? Orang-orang percaya mereka adalah satu-satunya orang yang dapat memenangkan masalah ini. Rasul Paulus meringkaskan hal ini, lalu ia menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Nah, jika kita sanggup memandang penderitaan seperti Allah memandangnya, bahwa segala sesuatu itu terjadi dan pada akhirnya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya, saya begitu yakin kita akan menjalankan penderitaan itu dengan ucapan syukur. Sekarang timbul pertanyaan, untuk apa penderitaan itu diizinkan Allah buat hidup kita? Melalui sebuah situs Kristen, tampaknya saya menemukan jawabannya buat Anda. Saya akan berusaha mengembangkannya menjadi satu perenungan untuk kita bersama-sama pikirkan, bersama-sama memahaminya. Apa itu, saudara? Saya mencatat di sini yang pertama bahwa Allah yang baik mengizinkan penderitaan pertama untuk membimbing kita. Penderitaan yang dan bakal kita alami tidak semuanya beralamatkan buruk, saudara. Bagi orang percaya, bahkan kematian pun alamatnya baik. Karena kita langsung bertemu dengan Tuhan. Saya kagum dengan seorang bapak yang ada di Semarang. Beberapa waktu lalu, katakan minggu lalu, anaknya itu dua-dua terbawa air gelombang di Bali. Dia kemudian meninggal. Kedua orang anaknya. Dan di dalam kesaksian pada waktu kebaktian penghiburan maupun waktu penguburan, si bapaknya bersaksi bahwasanya dia menerima semuanya ini. Dia menerima semuanya ini. Karena dia tahu ayat ini tentunya. Ada sisi baik. Ada hal yang baik yang Tuhan rancangkan, rencanakan. Dia bukan berpisah dengan anaknya. Tetapi anaknya dipanggil Tuhan lebih dahulu. Dia katakan demikian. Nah, saudara, seringkali penderitaan yang kita alami justru, saya katakan, merupakan proses di mana Tuhan sedang membimbing kita supaya kita itu hidupnya lebih dewasa. Jadi ada masalah membuat kita lebih dewasa, apalagi kita dapat memenangkan persoalan tersebut. Coba perhatikan Ulangan 32 ayat 11. Di sini diceritakan tentang burung Raja Wali. Lengkapnya ayat ini sebagai berikut. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, saudara, ayat ini sangat berkesan bagi saya dan saya sering mengutip ayat ini sebagai penjelasan saya tentang penderitaan itu. Burung Raja Wali mempunyai kebiasaan hidup di atas bukit yang terjal. Demikian juga sarangnya dibuat di sana. Sebelum seekor induk burung Raja Wali mengeram telurnya, terlebih dahulu dibuat sarang sebagai tempat untuk mengeram telur-telurnya. Nah, sarang yang dibuat tentunya memakan waktu yang cukup lama.
Sebab ranting demi ranting, ranting demi ranting dikumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya dibuat menjadi sarang. Setelah sarangnya selesai, maka induk Raja Wali pun mulai mengerami telurnya sehingga menetaskan anak-anaknya. Sesudah itu, sang Raja Wali menghangatkan anak-anaknya melalui sayapnya yang lebar itu. Lewati mungkin 1-2 hari, seminggu, saya gak tahu berapa lama. Dan tiba-tiba sang induk mulai mengepak-ngepak sayapnya. Mengapa? Ia hendak menghancurkan sarang itu. Nah, bagi anak burung tersebut tentu mereka tidak mengerti. Mengapa sang bunda seakan-akan begitu kejam sekali terhadap kita anak-anaknya. Tetapi sang induk tidak mau tahu, ia terus-menerus mengepak-ngepak sayapnya sampai sarang itu benar-benar rusak. Lalu ia mengapit anaknya dan dibawa terbang tinggi ke atas udara. Tinggi sekali terbang. Dan setelah itu secara mendadak dia turun ke bawah. Bawa lagi terbang tinggi sekali. Kemudian tiba-tiba dia melepaskan anaknya. Anaknya yang bulunya masih belum banyak, tentunya tidak mengerti dan bertambah bingung mengapa sang induk melakukan demikian. Mungkin kalau bisa secara manusia dia menggerutu, merasa atau nangis dan sebagainya. Tetapi berulang-ulang induk tersebut melakukan hal yang sama, bawa anaknya terbang tinggi, dilepaskan, dan dengan kecepatan yang tinggi pula dia menyambar kembali. Anaknya dibawa tinggi sekali dan lepaskan dengan tiba-tiba, dan berulang-ulang dia lakukan, sampai anak Raja Wali itu bisa terbang. Pada waktu itulah baru ia mengerti. Pada waktu itulah ia baru mengerti. Jadi ketika kita merefleksikan ayat pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Seperti induk Raja Wali membawa anak-anaknya terbang tinggi, kemudian dilepaskan karena dia siap sedia menolong kembali. Tuhan Allah juga demikian. Ada banyak hal dalam penderitaan itu Tuhan membimbing kita kembali. Jadi di dalam penderitaan pun Tuhan itu ada bersama dengan kita sekalian. Yang kedua, Allah yang baik itu mengizinkan penderitaan untuk memeriksa atau mengecek hidup kita. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 tertulis, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tidak semua orang suka diperiksa atau dicek, baik itu hasil kerjanya, dirinya, apalagi kehidupannya. Ada orang yang begitu merahasiakannya. Seringkali karena kita merasa begitu gengsinya sehingga tidak pernah mau mengaku bahwa kita sendiri sesungguhnya punya banyak kelemahan. Itu sebabnya perlu diperiksa, perlu dicek supaya diketahui atau didiagnosis, supaya diketahui akar dari kesalahan itu. Seringkali kita mendengar orang-orang yang dirawat di rumah sakit, pada awalnya ia tidak mau memeriksa kesehatannya, namun manakala sudah tidak berdaya, mau tidak mau harus mendekam di rumah sakit. Ketika penderitaan dialami oleh seseorang, maka ia perlu mengundang Tuhan untuk memeriksanya. Apa sesungguhnya yang tidak beres? Apa sesungguhnya yang membuat kita sakit? Apa sesungguhnya
yang membuat kita menjadi begini? Terlalu sering ketidakberesan itu justru berasal dari diri kita sendiri. Berasal dari diri kita sendiri. Nah, saudara, suatu hari ada seorang anak diminta oleh ayahnya untuk membeli sekotak korek api. Bapaknya berpesan padanya, jangan lupa ya, periksa korek api yang kamu beli itu supaya nanti yang kamu beli itu semua bagus. Baik mereknya dan juga mutunya. Apakah masih bisa dipakai atau tidak. Tiba di rumah, sang anak dengan penuh sukacita berkata kepada ayahnya, semua isi korek api tersebut sudah saya periksa. 100% mutunya baik. Tidak satu batang pun yang tidak bisa dipakai. Ayahnya merasa heran. Bagaimana kamu tahu itu, nak? Anak itu mengatakan, tadi sewaktu di toko saya sudah memeriksanya. Bahkan untuk meyakinkannya sebatang demi sebatang sudah saya cobai. Dan benar semuanya menyala. Bapaknya senyum kecut, mau marah, tidak bisa. Anak ini sudah mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tanda kutip bodoh sekali. Nah, korek api yang sudah diperiksa kemudian dinyalakan, tidak dapat dinyalakan lagi. Namun manusia bukan korek api. Tatkala kita diperiksa kualitasnya, sudah diperbaiki, maka dia akan hidup lebih baik lagi. Jadi kesempatan untuk kita dikoreksi supaya ada perbaikan dalam kehidupan kita. Jadi disitulah diizinkan penderitaan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, supaya kita mengerti mengapa penderitaan itu terjadi, Allah yang baik mengizinkan penderitaan untuk, kalau tadi memeriksa, sekarang mengoreksi. Sesudah dia periksa, maka yang diketahui di mana terletak kesalahan, di mana terletak ketidakberesan. Nah, kalau sudah diketahui kesalahannya, lalu tidak dikoreksi atau tidak diobati, selain tidak pernah akan pulih, juga akan menimbulkan bahaya yang lebih parah. Beberapa tahun yang lalu pernah kami melihat ya bahwa di rumah sakit ada seorang anak yang nangis-nangis terus. Kenapa? Karena dia tidak mau diperiksa darahnya. Jadi dokter harus pakai beberapa orang, termasuk suster, untuk pegang tangannya, pegang kakinya supaya tidak goyang, supaya anak tersebut bisa diambil darahnya. Tapi dia menangis terus. Dia marah sama mamanya, marah sama papanya. Nah, untuk mengobati perlu adanya kesakitan, adanya penderitaan. Apakah papa mamanya itu kejam? Tidak. Justru papa mamanya itu baik, karena mau mengetahui apa yang menyebabkan anaknya sakit. Dan dia mau ngecek, bahkan melalui pemeriksaan darah bisa dikasih obat sebagai pengoreksi penyembuhan penyakitnya. Mazmur 119 ayat 71-72 berbunyi demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah, saudara, memang rasanya tidak menyenangkan ketika kesakitan, penderitaan, kesusahan itu terjadi. Namun, sesudah itu kita akan merasakan bahwa sesungguhnya kita mesti melewati penderitaan, kesulitan supaya kita menang. Seorang anak kecil yang mendapat larangan dari orang tuanya
supaya tidak menyentuh panci yang panas, tentu dia akan mengerti kalau dia sudah terlanjur menyentuh panci itu. Ternyata panas. Demikian juga Tuhan di dalam hidup kita. Dia mengoreksi hidup kita melalui penderitaan yang kita alami. Dia bukan jahat, justru dia baik. Yang keempat, saudara, Allah yang baik ya, mengizinkan penderitaan untuk melindungi kita. Pengalaman daripada tokoh Alkitab yang kehidupannya demikian. Penderitaan kadang merupakan berkat bagi mereka. Kita ambil contoh Yusuf dan Daniel. Ada kesulitan, ada fitnah, ada penderitaan, ada ancaman yang mereka hadapi semuanya itu. Namun hasilnya menjadi orang yang berhasil. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan suffering to be blessing. Penderitaan menjadi berkat. Luar biasa bukan? Dalam Kejadian 50 ayat 20 di sana dituliskan bahwa Yusuf mengatakan pada saudara-saudaranya yang pernah melakukan yang jahat buat dia, memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekah-rekahkan untuk kebaikanku. Nah, kita sering berpikir tentang masa lalu kita. Kalau aku dahulu begini, aku begitu, maka sekarang tidak seperti begini. Nah, itu hanya keinginan kita saja kalau. Tetapi itu semua sudah lewat. Ya. Semua sudah lewat. Itu namanya penyesalan. Namun kalau beda lagi kalau dia berkata, untung dahulu saya begini. Untung dahulu saya begitu. Nah, itu ucapan syukur. Tapi mestinya dalam kehidupan kita mau katakan, saya tidak perlu sampai katakan jika aku dulu begini. Begini-pun aku pada masa itu, Tuhan menyertai aku. Ada maksud Tuhan. Dalam kesalahan ada maksud Tuhan. Tapi bukan berarti kita harus sengaja berbuat salah. Kita mestinya mengerti dengan baik bahwa Tuhan itu mengizinkan penderitaan, dia mau memprotek kita, mau melindungi kita, dia mau memelihara kita. Ya. Nah, demikian juga kita sekalian, ada kesulitan yang kita alami, ada masalah kita alami, kita harus lihat benang merahnya, bukan untuk hari ini, besok. Setelah kita lewati, apa makna berkatnya, blessingnya untuk kita? Ada orang katakan, untung dulu saya dipecat dari pekerjaan, sehingga sekarang saya bisa usaha sendiri dan sekarang jadi bos. Kalau dulu saya tidak dipecat, tetap saja bekerja sama orang itu, sekarang yang tak bekerja begitu. Dia mau katakan demikian. Nah, ini ada satu lagi bonus tambahan untuk kita sekalian. Yang kelima, saudara, Allah yang baik menggunakan penderitaan itu untuk menyempurnakan kita. Dalam kehidupan kita ada kesulitan, ada kesukaran, ada sakit penyakit, yang namanya juga ada penderitaan. Nah, kalau kita dikoreksi, diperiksa Tuhan, semuanya sakit. Masalahnya bagaimana respon kita terhadap semuanya itu. Kita menerimanya secara positif atau kita menerimanya secara negatif. Bila kita menerima secara positif, tentu kehidupan kita akan berubah. Kalau perubahan itu benar-benar terjadi, itu berarti ada pembentukan karakter yang tujuannya menyempurnakan hidup kita. Manusia tidak sempurna. Namun, tidak salahnya kita belajar supaya mencapai kesempurnaan hampir seperti
Tuhan Yesus. Nah, kalau kita responnya semua negatif, mengeluh, bahkan tidak mau ikuti perintah Tuhan, nah itu akan bertambah bahaya, akan bertambah sukar, dan bertambah menderita. Lihat Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah penyempurnaan diri. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Semua orang tentu rindu dan akan menjadi lebih baik pada waktu-waktu mendatang. Ketika saat ini sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, pengusaha, semua orang pingin hidup yang sukses secara manusia. Uangnya banyak, harta banyak. Tapi kita mesti perlu sukses di hadapan Tuhan juga. Menjadi seorang yang benar-benar cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan itu baru kesuksesan yang sempurna bagi orang percaya. Nah, kalau kita mau maju, harus melewati kesukaran, penderitaan, dan semua itu harus dikalahkan. Kita tidak mau menderita, maunya ongkang-ongkang, santai-santai. Gak bisa dong untuk mencapai kesuksesan atau menghilangkan penderitaan itu. Dan semua itu dapat diatasi hanya oleh orang yang benar-benar percaya pada Tuhan. Jikalau Anda benar-benar percaya pada Tuhan Yesus dan yakin bahwa Roh Kudus dapat menolong kita, maka semuanya itu dapat kita hadapi. Bahkan penderitaan yang kita hadapi pun akan menjadi berkat. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong kami semuanya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kiranya firman Tuhan boleh kami mengerti mengapa kami menderita, sebab penderitaan itu mengajarkan kepada kami ada perubahan karakter, menjadikan kami lebih baik, menjadikan kami lebih sukses, menjadikan kami lebih cinta kepada Tuhan, menjadikan kami lebih dewasa. Itu semuanya merupakan pengalaman hidup kami bila dapat melewati dan menang atas penderitaan ini. Tuhan tolong kami, Tuhan. Tuhan tolong agar di dalam penderitaan kami tidak meninggalkan Tuhan, tapi kami tetap setia pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Mari semua yang dengar, katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.